Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila Ardan dengan NPM 221111084 dari Manajemen A2 ingin mereview jurnal tugas manajemen keuangan lanjutan. Review jurnal pertama dengan judul Pengaruh Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan. Berikut ada sumbernya dan peneliti. Yang pertama Ais Ajiza dan yang kedua Bagas Ferdinusa. Teori dan masalah dalam jurnal tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian pada kebijakan dividen dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa secara parsial, maka kebijakan dividen berpengaruh secara signifikan, karena nilai T hitung lebih besar dari nilai T table. Maka dapat dibuat kesimpulan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara parsial, dapat dibuat kesimpulan bahwa kebijakan hutang tidak berpengaruh signifikan, karena nilai T table lebih besar dari nilai T hitung. Maka dari itu, dapat dibuat kesimpulan bahwa kebijakan hutang berpengaruh secara negatif signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara simultan, kebijakan dividen dan kebijakan hutang memperoleh nilai F hitung lebih besar dari F table. Maka dapat dibuat kesimpulan bahwa nilai simultan kebijakan dividen dan kebijakan hutang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Review jurnal yang kedua berjudul Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Di bawah ada sumbernya dan peneliti. Yang pertama Ida Setia Dwijayanti dan yang kedua Ayu Febrianti Puspitasari. Teori dan masalah dalam jurnal tersebut adalah penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan perusahaan pada kebijakan dividen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 hingga 2012. Purposive sampling digunakan untuk memilih sampel dan diperoleh 81 sampel perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, dan variabel kontrol free cash flow secara simultan berpengaruh signifikan pada kebijakan dividen. Penelitian pengaruh secara parsial dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan pada kebijakan dividen, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada kebijakan dividen, kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan pada kebijakan dividen, konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan pada kebijakan dividen, dan variabel kontrol free cash flow berpengaruh positif dan signifikan pada kebijakan dividen. Review jurnal 3, berikut judul dan sumbernya, kemudian penelitinya yang pertama Sergius Fribontius Bond dan yang kedua Sri Hartoko. Teori dan masalah dalam jurnal tersebut adalah penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kebijakan dividen, keputusan investasi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019 dengan sampel sebanyak 30 perusahaan. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Review jurnal 4
Berikut judul dan sumbernya, kemudian penelitinya ada 3. Yang pertama Kieran Driver, kedua Anna Grossman, dan ketiga Pasquale Scaramuzzino. Teori dan masalah dalam jurnal tersebut adalah ilmu ekonomi dari kebijakan dividen berfokus pada satu narasi ketat bahwa dividen menjaga para manajer tetap jujur, mengurangi kekhawatiran bahwa mereka melakukan investasi berlebihan. Artikel ini memberikan kritik terhadap narasi agensi tersebut dengan alasan bahwa tekanan dari investor, eksekutif, dan anggota dewan yang fokus pada jangka pendek mendorong perusahaan melakukan tindakan pencegahan dengan mengembalikan terlalu banyak uang melalui dividen. Kami menganalisis 3 saluran pengaruh terhadap tekanan investor melalui yang pertama ancaman pengambil alihan, kedua tata kelola perusahaan yang berorientasi pada nilai pemegang saham diukur dengan independen direktur dan insentif ekuitas dewan. Dan yang ketiga pola perdagangan dan kepemilikan institusional. Kami menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan pembayaran dividen yang lebih tinggi untuk mencegah tawaran pengambil alihan. Selain itu, perusahaan FTSE 100 yang paling fokus pada tata kelola nilai pemegang saham dalam bentuk kompensasi berbasis ekuitas dan jumlah direktur independen yang lebih banyak, menunjukkan pembayaran dividen yang lebih tinggi. Frekuensi perdagangan dan kepemilikan oleh investor sementara yang mencari keuntungan saat ini juga memperkirakan peningkatan pembayaran dividen. Teori keagenan tradisional yang memperkirakan peningkatan pembayaran dividen. Teori keagenan tradisional yang berfokus pada dividen sebagai alat untuk disiplin manajerial tidak terlalu didukung oleh hasil penelitian, melainkan mendukung narasi tekanan investor jangka pendek terhadap perusahaan terlepas dari peluang investasi. Dan yang terakhir, review jurnal kelima, berikut judul dan sumbernya, dan penelitinya ada 2, yaitu Mujino dan Adiwijaya. Teori dan masalah yang ada dalam jurnal tersebut adalah penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, struktur aset, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 hingga 2019. Indikator karakteristik perusahaan yang digunakan antara lain kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, struktur aset, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen berdasarkan DPR, kebijakan hutang berdasarkan DER, profitabilitas diproyeksikan dengan ROA, struktur aset berdasarkan aset tetap dan aset total, ukuran perusahaan berdasarkan LN total, dan nilai perusahaan diprioritaskan berdasarkan PBV. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur selama tahun 2013 sampai dengan 2015. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga sampel yang diperoleh berjumlah sekitar 9 perusahaan. Hasil pengujian hipotesis hanya kebijakan hutang, profitabilitas, struktur aset, dan ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.